Ya, baik pemirsa, kembali bersama saya Bucori Saldi di segmen kali ini atau kesempatan kali ini saya bersama dengan Bupati Bangkalan, yaitu Bapak Lukman Hakim SIPMH, dan kita akan berbincang-bincang seputar Bangkalan begitu. Tapi saya sebelumnya akan menyapa terlebih dahulu Bupati Bangkalan. Selamat siang, Selamat Pak siang, Lukman. Senang bisa berbincang atau bertemu pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, baik. Nah, Pak Lukman, kita berbicara mengenai Bangkalan, Pak Lukman. Banyak beberapa hal tertentu yang mau saya tanyakan terkait mengenai hal tersebut, terkait mengenai visi misi. Apa yang mendasari atau melandasi visi misi dari Bangkalan sendiri? Silakan. Ya, pertama bahwa memang itu hasil dari kita eksplorasi terhadap persoalan-persoalan yang mendasar di Kabupaten Bangkalan. Dan kemudian bagaimana ke depan untuk dikembangkan dan diselesaikan tentunya sehingga kemudian menjadi sebuah visi misi waktu kita di dalam proses pilkada kemarin. Salah satu adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang karena memang ini kita punya potensi akan tapi masih belum termanage secara bagus, belum bisa ditingkatkan secara maksimal sehingga kemudian ada harus intervensi khusus dari kabupaten dalam hal ini untuk kemudian peningkatan sumber daya manusia itu. Terus kemudian dan itu akan menjadikan pondasi dasar kita bagaimana membangun sebuah pemerintahan atau sebuah masyarakat di sebuah wilayah namanya Kabupaten Bangkalan. Dan di lain pihak di beberapa infrastruktur kita, infrastruktur dasar yang menjadi keperluan dasar masyarakat masih belum begitu maksimal sehingga itu dijadikan sebagai tolak ukur kita di dalam memprogram dari sebuah visi ke depan untuk Bangkalan. Baik, kalau berbicara mengenai kepemimpinan Bapak selama ini atau sejauh ini begitu, apa yang mungkin Bapak ingin tuntaskan dalam program yang Bapak akan canangkan nantinya ke depannya? Kalau kita sudah mengklaster 2 tahap pembangunan sebetulnya, secara tidak langsung kita melakukan itu di 2 tahun pertama ini kita akan menyelesaikan infrastruktur dan pelayanan dasar. Baik. Artinya bagaimana kemudian infrastruktur yang di angka 50 awal kita masuk 50,1 kemantapan jalan misalkan contoh ya, itu nanti di 2026 itu paling tidak sudah di angka 70-80% kemantapan jalan. Itu target kita sebagai upaya bagaimana kemudian ini bagian daripada akselerasi pembangunan di Kabupaten Bangkalan dari semua hal. Ya, termasuk kemudian infrastruktur dasar dan pelayanan dasar seperti rumah sakit. Terus kemudian sekolah-sekolahan yang sebetulnya juga menjadi hal yang inti di kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sehingga di 2 tahun ini menjadi fokus kita. Baru kemudian kalau sudah pelayanan dasarnya, terus kemudian infrastruktur dasarnya itu sudah terpenuhi, maka mau diapakan kita ke depan itu, dibawa kemana masyarakat Bangkalan itu ke depan, apakah ke industri atau kemudian ke hal-hal yang lain yang kemudian menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Itu sih sebetulnya konsep dasar dan pola pembangunan kita yang akan kita lakukan di Kabupaten Bangkalan. Tapi sejauh ini bagaimana Pak Lukman respon dari masyarakat atau Kabupaten Bangkalan sendiri dalam hal ini begitu, merespon adanya pelayanan, terus kemudian tadi Anda katakan infrastruktur, apakah responnya cukup positif begitu? Iya, hampir bahkan ya dengan mungkin karena keterputusasaan masyarakat kita kadang-kadang itu sudah Pak Bupati tinggal jalan aja selesaikan, sudah sangat bahagia mereka. Baik. Apalagi kemudian itu menjadi permasalahan utama atau bagaimana? Masalah utama sehingga kemudian kita mengklaster. Karena dan juga menjadi tanggung jawab utama juga kan. Menjadi tanggung jawab utama pemerintah, pemimpin dalam hal ini untuk melayani masyarakat. Infrastruktur dan pelayanan mendasar seperti rumah sakit. Sehingga kemudian di beberapa kebijakan yang kita lakukan adalah selama 2 tahun rencana ini kita akan lakukan adalah bagaimana kita menghadirkan itu kepada masyarakat sampai kemudian pelayanan Dukcapil misalnya nih salah satu yang paling sederhana lah ya. Itu kemudian kita ada di kecamatan, tidak perlu lagi ke kota atau ke Dispenduk dan sebagainya. Jadi mereka bisa terlayani kebutuhan-kebutuhan dasar semacam itu juga di kecamatan. Nanti ke depan rumah sakit, terus kemudian perizinan dan sebagainya juga kita akan lakukan itu. Baik. Nah, Pak Lukman, dari sejauh permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat begitu, mana tantangan terbesar Anda dalam proses memimpin ini?
untuk mengarahkan, bukan mengarahkan ya, sebetulnya mengajak semua unsur di masyarakat itu untuk kemudian fokus pada tahapan yang sebetulnya kita lakukan. Baik itu dari segi anggaran, terus kemudian dari segi proses, begitu maksud Anda? Ya, proses termasuk juga mindset, kemudian kebiasaan masyarakat yang kemudian untuk mengarahkan, meramu semua, kemudian mereka fokus dan bisa mendukung terhadap apa yang kemudian tahapan yang sebetulnya harus kita lakukan. Karena selama ini kemudian pembangunan di Kabupaten Bangkalan nggak nampak, seakan-akan nggak nampak. Meskipun ada banyak kegiatan, cuman kecil-kecil, tidak fokus, sehingga kemudian ya hanya sementara, nggak berkepanjangan, nggak kemudian mengarah pada suatu titik di mana ini perlu proses tahapan yang harus dilakukan. Pure kayak semacam ya di sini ada tanpa ada fokus mau kemana nih. Ini akhir daripada. Tapi sebenarnya program. apakah ada sosialisasi khusus begitu Pak Lukman dalam hal ini? Tetap ada, cuman ya kadang-kadang kita harus memaksa dalam terkutip ya, memaksa mereka untuk kemudian supaya target dari sebuah visi atau misi itu kemudian bisa tercapai. Sehingga bukan hanya perorangan atau kelompok tertentu yang kemudian bisa mendapatkan hasil dari kebijakan itu, akan tetapi seluruh, saya bicara utuh utuh Bangkalan, semua masyarakat Bangkalan, semua kebutuhan dan potensi yang harus dikembangkan di Kabupaten Bangkalan. Nah, berkaitan mengenai tadi apa yang sudah Anda sampaikan, suatu hal yang boleh dikatakan yang bersifat masif atau besar mendapatkan support dan juga dukungan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Ini potensi apa sebenarnya memang harus menjadi bahan perhatian bagi Bangkalan sendiri? Kalau sumber daya alamnya kalau sumber daya alam sebetulnya kita sudah, dan ini alhamdulillah bisa menjadi bagian daripada cita Presiden, yaitu ketahanan pangan. Dan ternyata alhamdulillahnya kita kok potensi itu luar biasa dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Daripada memikirkan tentang industri yang masih panjang dan sebagainya. Lah, kita sebetulnya di tingkatan potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan sebetulnya sudah ada potensi itu. Tinggal kemudian mengintervensi dari hulu sampai hilirnya. Sehingga ini menjadi bukan lagi, kalau Bangkalan itu misalnya ketahanan pangan ya, itu kan budaya, orang bertani itu sudah menjadi budaya. Itu kan modal utama untuk bagaimana mengajak mereka untuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu di hilirnya, yaitu adalah kesejahteraan. Sehingga kemudian di tahun 2026 ini kita akan coba di Bangkalan surplus. Baik. Surplus. Wow. 8 bulan awal-awal kita masuk, sekarang itu sudah di 13 bulan. Baik, ini prestasi ya. Kita berikan koma dulu nih Pak Lukman, nanti kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Bupati Kabupaten Bangkalan, Pak Lukman. Kita masih menyambung kembali terkait mengenai visi misi dan juga tantangan yang luar biasa. Menyambung apa yang disampaikan tadi, silakan bisa disambung kembali. Potensi kita tinggal bagaimana kemudian meningkatkan potensi dan memanfaatkan potensi itu menjadi sebuah hal yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dari hulu sampai hilir, yang sekarang untuk modal awal kita budaya masyarakat, budaya petani ya, kemudian orientasi mereka itu cuma cukup untuk makan, keluarga dan sebagainya. Sehingga kemudian kita perlu intervensi nih. Sehingga kemudian di tahun 2026 kita dari potensi surplus tadi misalkan salah satunya, kemudian bagaimana ini dijadikan sebagai komunitas yang bisa mensejahterakan. Salah satunya memproduksi beras sendiri kita. Karena fakta di lapangan selama ini, meskipun kita surplus, akan tapi proses di luar Bangkalan. Terus jadi beras, jadi jualnya orang Surabaya yang jual. Malah kita belinya ke orang Surabaya yang nggak punya
sawah. Iya. Nah, sehingga kemudian ini perlu intervensi, sehingga kemudian buat kebijakan untuk di 2026 ini komoditas pertanian itu menjadi salah satu indikator atau hal yang bisa mensejahterakan tadi. Ada nilai ekonominya dinaikkan seperti itu. Kalau kita menyambung kembali, Pak Lukman, saya ingin bertanya kepada Anda, ini 3 poin atau 3 hal prioritas utama Anda dalam kepemimpinan Anda di awal begitu untuk Kabupaten Bangkalan, apa saja Pak 3 poin yang mungkin menjadi prioritas utama Anda dalam proses pembangunan yang sudah ada? Infrastruktur ya, infrastruktur jalan, infrastruktur dasar lah, terus pendidikan, terus kemudian akses air bersih. Kalau dalam konteks kebutuhan masyarakat yang yang ada sekarang, kebutuhannya ya di 3 itu yang masih belum maksimal kita ya. Kehadiran pemerintah dalam hal ini masih belum maksimal. Yang ketiga tadi apa Pak? Mohon maaf. Akses air bersih. Oh baik, air bersih ya Pak ya. Akses air bersih itu menjadi hal yang utama juga, karena di sementara ini kita masih di angka 11-20% yang kemudian teraliri terlayani akses air bersih oleh perusahaan air minum kita, sehingga kemudian jangkauan ini perlu diluaskan. Dan memang ketika musim kemarau kita kan sangat luar biasa, kebutuhan di beberapa kecamatan, ada 18 kecamatan yang masih teraliri secara optimal itu cuman 2-3 kecamatan. Baik. Selebihnya itu menjadi PR kita ke depan, sehingga kemudian ini menjadi titik poin dan paling penting bagi salah satunya bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu. Sejauh ini bagaimana Pak solusi yang bisa Anda berikan terkait mengenai air bersih? Ya, kita sudah di pemetaan sumber ya, sudah melakukan pemetaan beberapa sumber yang potensi, sehingga kemudian di tahun 2025 ya kemarin sudah ada intervensi dan kegiatan yang spam yang berskala besar, itu bisa menjangkau hampir ketika tinggal memaksimalkan bisa 1 kecamatan bisa tercukupi. Nanti tahapan selanjutnya yang kering ekstrim itu yang masih itu nanti beberapa titik mungkin eksplorasi untuk pengeborannya, terus kemudian tinggal bagaimana mengalirkan itu, dan itu menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan di Kabupaten Bangkalan, karena itu kebutuhan dasar. Baik, betul. Kebutuhan dasar. Terus kemudian yang di lain pihak tentunya adalah menyangkut terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar seperti rumah sakit, kita insya Allah nanti di 2006 ini sudah ada pembangunan rumah sakit sampai ke rumah sakit tipe D. Dan itu ditaruh di beberapa kecamatan yang memang secara jarak dengan kota jauh. Oh, cuma taruh di situ ya? Iya. Makanya pembangunan yang mercusual dalam kutip ya, atau yang memang itu dibutuhkan dan itu kebutuhan masyarakat, ditaruh di tempat-tempat yang memang relatif jauh. Baik. Ada kemerataan, keadilan, dan itu juga bisa terpenuhi juga. Sehingga kayak misalkan SR nih. Baik. SR kita taruh di daerah-daerah yang memang ekstrim, masyarakatnya ekstrim, miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Bukan ditaruh di kota atau lain sebagainya. Malah yang bagus-bagus nanti kita taruhkan kegiatan-kegiatan kita untuk masyarakat yang ada di desa-desa. Yang saya dengar dari Kabupaten Bangkalan adalah permasalahan infrastruktur, Pak. Ini yang selalu menjadi permasalahan dari periode yang ada, yang sudah ada begitu. Lantas kira-kira gebrakan apa yang bisa Anda berikan untuk penanganan infrastruktur ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang sebetulnya itu pelayanan ya, yang seharusnya tidak perlu diminta sebetulnya, kewajiban negara, kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Akan tapi karena ini memang menjadi persoalan seperti yang disampaikan sampai tadi, ini persoalan yang mendasar, salah satu yang mendasar di Kabupaten Bangkalan, maka di tahun 2025 kemarin kita sudah di 51 ruas jalan yang sudah kita bangun, dan di 2026 ini ada 57 ruas jalan kabupaten yang akan kita bangun, sehingga kemudian kalau di presentase itu sudah di angka 70-an lah, 70-an sekian persen nanti selesai kemantapan jalan kita. Baik. Infrastruktur jalan kita itu insya Allah di angka 7, sekian persen di 2026 ini. Daerah khusus yang menjadi pantauan, yang menjadi fokus untuk peningkatan infrastruktur, Pak? Yang terutama diutamakan ke
akses orang masyarakat yang ada di wilayah desa ke kota. Pertama memang ruas-ruas jalan yang memang menghubungkan antara masyarakat desa dan ke kota. Terus kemudian hampir pemerataan sih sebetulnya. Cuman memang diutamakan di 2025 kemarin diutamakan yang memang menjadi yang memang dari akses dari desa ke kota, sehingga kemudian memperlancar perekonomian juga masyarakat. Betul. Desa ke kota. Nah, ini akan menyambung kembali Pak terkait mengenai pengangguran. Kira-kira solusi yang bisa Anda berikan apa terkait mengenai pengangguran? Jangan dijawab dulu, Pak Lukman. Nanti kita akan sambung lagi. Kita harus break dulu. Pemirsa Anda jangan berlari kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali. Tentunya setelah yang satu. Ya, baik, tadi sempat Pak Lukman menjelaskan bahwasanya proses infrastruktur mulai dibenahi dan juga diperbaiki Pak ya, dari satu area ke area yang lainnya begitu ya. Secara rata begitu, bukan bersifat sentralistik begitu, secara rata begitu, secara menyeluruh begitu ya Pak Lukman. Ya, pada akhirnya nanti merata, cuman memang difokuskan di 2025 ini memang yang 2025 starting itu memang untuk mengarah ke sana, untuk lebih ke yang dibutuhkan masyarakat untuk masyarakat desa ke kota. Baik. Meskipun di beberapa kecamatan tetap ada pembangunan, tapi titik fokusnya tetap ada di masing-masing di setiap tahunnya. Dan di 2026 itu sudah hampir keseluruhan nanti ada peningkatan, sehingga kemudian kalau ngomong presentasi seperti yang saya sampaikan sudah di angka 7, sekian lah. Berarti on progress Pak ya, ada perkembangan dan juga lagi proses. Kalau dinilai kan kalau 7 sekian kan sudah baik. Iya, baik. Jadi menuju lebih baik lagi. Baik. Nah, Pak Lukman menyambung tadi saya menanyakan mengenai permasalahan pengangguran dan juga solusi untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tadi sempat terputus dan juga sebenarnya Anda punya ide dan juga punya solusi terkait mengenai hal ini. Silakan. Ya, saya kemudian melihat hal-hal kebijakan yang kemudian dilakukan selama ini. Saya sudah memerintahkan kepada dinas perindustrian, dinas Disnaker untuk kemudian melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya produktif dan langsung bisa diserap oleh tenaga kerja. Dan itu sudah kita lakukan bekerjasama dengan beberapa perusahaan dan untuk melakukan pelatihan dan kolaborasi itu kemudian setelah lulus dari selesai pelatihan itu selalu diserap. Langsung intervensi khusus seperti itu kita. Jadi menyesuaikan dengan basis kebutuhan industri yang ada. Dan itu melibatkan dalam pelatihan kalangan industri itu. Misalkan di Bangkalan itu ada industri perkapalan, sehingga kemudian di pelatihan dan sebagainya, magang dan sampai kemudian dijadikan sebagai pegawai tetapnya nanti di industri yang ada di kemaritiman. Terus kemudian yang lain adalah memang jadi problem panjang sebetulnya untuk menyelesaikan itu, akan tetapi karena di Bangkalan ini ya perputaran ekonomi itu secara garis besar ada 2 di desa, di mana yang perputaran itu ada karena ada kiriman dari TKI kita. Baik. Itu yang berputar di desa, keuangan ekonominya. Terus yang di kota nih relatif yang di kota itu adalah uangnya negara, yaitu pemerintah dan sebagainya. Baik. Lah, ini yang kemudian sumber-sumber perputaran ekonomi yang ada, sehingga kemudian ke depan saya ingin ada ekosistem atau perputaran ekonomi baru di luar 2 yang besar ini. Yaitu adalah bagaimana salah satunya menangkap dari program-program dan asasnya dari Bapak Presiden. Baik. Ketahanan pangan, koperasi, terus kemudian MBG dan sebagainya. Itu yang kemudian sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Karena ketika itu dikembangkan, misalkan katakanlah koperasi nih, setiap desa ada 281 desa kelurahan.
menyerap satu koperasi misalkan 10, itu sudah berapa ribu orang Baik. yang akan terserap anunya. Terus kemudian ketahanan SPBG dan sebagainya. Terus kemudian ini yang akan dijadikan ekosistem. Karena ketika ngitung dari semua item, 3 item prioritas daripada yang akan masuk ke Bangkalan ini, itu kalau saya hitung 1 triliun lebih. Dana yang akan masuk. Kalau diputar di Bangkalan itu akan tentunya dan itu dijadikan sebagai ekosistem perekonomian atau entitas ekonomi baru, maka itu akan menyerap, akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan peluang-peluang kerja di masyarakat. Oke, baik. Nah, ini yang menarik adalah Pak, tidak sedikit begitu. Seperti ada katakan bahwasanya tadi banyak sekali sumber daya manusia, gitu, SDM begitu, yang bahkan mencari rezekinya keluar dari Bangkalan secara langsung. Lantas kira-kira bagaimana Pak membuat mereka akhirnya bertahan dan tentunya bisa mengembangkan skill atau kemampuan untuk mengembangkan Bangkalan sendiri dan merasa layak dan juga merasa sejahtera di Kabupaten Bangkalan, tinggal di sana? Ya. Kecenderungan kita masyarakat itu kan konsumtif, sehingga kemudian pulang kerja di luar misalkan, jadi kaya nih, pulang kaya nih, 5 bulan miskin lagi. Nah, ini yang harus diperpanjang menurutnya, nafasnya itu perlu diperpanjang menurut saya. Artinya bagaimana kemudian menghidupkan sektor-sektor perekonomian sehingga kemudian investasi lokal misalkan, investor lokal seperti yang misalkan orang kaya atau yang sukses di luar terus kemudian bisa dikembangkan usahanya. Kita akan buka ruang-ruang sedemikian yang untuk mempermudah orang untuk berbisnis, berwirausaha di Kabupaten Bangkalan, termasuk kalangan teman-teman yang TKI ataupun masyarakat-masyarakat yang sukses di daerah lain, masyarakat Bangkalan yang sukses. Sering kali kita melakukan. Itu ada pendampingan Pak? Maksud dalam arti kata untuk yang berwirausaha, apakah ada pendampingan dari pemerintah daerah sendiri? Betul, kita akan melakukan itu. Siap untuk kemudian bahkan memang untuk mempermudah investasi di Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk bagian dari upaya untuk memberikan ruang perekonomian baru, perputaran ekonomi baru, maka kita akan di depan untuk kemudian pemerintah dalam hal ini untuk mempermudah bahkan kemudian membantu dalam proses perizinan dan sebagainya. Akan sangat dipermudahkan. Baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat di luar Bangkalan. Baik. Tadi sempat Pak Lukman menjelaskan ada 3 poin penting begitu yang menjadi fokus utama Bapak dalam proses kepemimpinan Bapak secara pribadi. Yang pertama mengenai infrastruktur begitu Pak ya. Kedua terkait mengenai pendidikan. Ya kalau tidak salah yang ketiga adalah mengenai air bersih begitu. Betul ya Pak ya. Nah yang kedua kita bahas mengenai masalah pendidikan Pak. Bagaimana upaya dan juga langkah Bapak lakukan sampai saat ini begitu dalam proses untuk memberikan support untuk bisa pendidikan ini bisa lebih baik lagi Pak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, di 2025 kita sudah melakukan revitalisasi dan pembangunan sekolahan baru, ada sekitar 113 yang sudah direhab, terus termasuk pembangunan dan sebagainya. Sedangkan di 2026 ini sudah kita ajukan sekitar 150 gedung sekolahan yang memang masih belum layak, dan itu yang akan diselesaikan di 2026. Setelah itu baru kemudian pengembangan di dalamnya adalah manajemen guru dan pengajaran dan sebagainya. Itu yang sudah di klaster persoalan-persoalan yang harus kita lakukan, dan ini harus selesai. Saya minta kepada Dinas Pendidikan harus selesai tahun 2026. Baik. Dan setelahnya itu kita bagaimana peningkatan kualitas juga selain infrastruktur tadi juga kualitas gurunya, terus kemudian muridnya nanti seperti itu sih. Terus kemudian juga kita akan ada sekolah rakyat di Kabupaten Bangkalan. Kita sudah menyiapkan lahan, tinggal proses pembangunan dan nunggu dari pusat. Itu juga bagian dari upaya kita bagaimana peningkatan sumber daya manusianya masyarakat Kabupaten Bangkalan, sehingga kemudian kehadiran pemerintah terhadap pendidikan, terus kemudian pengembangan sumber daya manusia itu betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, luar biasa. Kita harus beri kembali sejenak Pak Lukman. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali, tentunya setelah yang satu ini.
Ya, pemirsa, apa yang dituturkan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan menjelaskan bahwasanya ada progres dan juga ada pengembangan yang sangat luar biasa begitu di Kabupaten Bangkalan, perlahan tapi pasti begitu Pak ya. Nah, kembali mengenai masalah pendidikan, ada beberapa hal mungkin yang belum Anda sampaikan terkait mengenai pola atau mungkin boleh dikatakan gaya kepemimpinan Anda dalam proses untuk pembenahan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Ya. Kita memang menjadi fokus di salah satu adalah di pendidikan. Kita memang langsung intervensi langsung, khusus dan langsung dan tanpa inilah sebagainya. Salah satunya satu beasiswa untuk satu desa satu sarjana. Itu sampai lulus. Sampai lulus? Sampai lulus. Itu dimulai dari mereka usia berapa Pak? Atau mulai pada saat duduk di bangku sekolah atau? Ini diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu. Baik. Dan itu sudah masuk di dalam DTSN. Dan itu salah satu syarat nanti kita masih digodok syaratnya. Cuman salah satu paling utama adalah bagaimana memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tidak bisa kuliah dan sebagainya. Sehingga kemudian kita intervensi khusus, kita sudah melakukan MOU dengan beberapa universitas yang nantinya bahkan saya minta satu rombel kalau bisa. Sehingga kemudian pengontrolan dan sebagainya kita bisa lakukan dalam hal ini. Terus kemudian terkait SR ya tadi sudah, terus kemudian itu dengan adanya satu desa satu sarjana betul Pak ya? Betul. Itu apakah orang-orang juga termotivasi untuk mau belajar lebih tinggi lagi Pak dalam arti ini? Ya. Apakah PR bagi Anda pribadi begitu, pekerjaan rumah tersendiri bagi Anda begitu untuk bisa memberikan motivasi secara personal? Ya salah satunya itu, terus kemudian memang ada beberapa memang terutama yang masyarakat kurang mampu itu kan memang berhenti ketika memang pembiayaan. Sehingga kemudian negara atau pemerintah harus hadir sehingga kemudian kita salah satunya bagi kita salah satunya ya yang kita lakukan adalah dengan pemberian beasiswa masyarakat yang kurang mampu tadi itu sebagai peningkatan nilai IPM kita, terus kemudian juga bagian ini pengembangan ya, dan juga kebutuhan masyarakat kita untuk orang ahli yang misalkan masyarakat yang punya keahlian ini dan sebagainya, itu juga bagian dari itu sudah berjalan atau masih dalam proses akan kalau berjalan Pak? Kalau yang kemarin sebetulnya sudah ada, cuma belum fokus. Ada di 2025 sudah ada beberapa, cuman belum fokus, sehingga kemudian kita di 2026 kita coba. Kita butuh ini nih ya, kuliahkan di sini di universitas ini yang memang bagus, terus kemudian kembali nanti mereka sudah menjadi duta untuk kemudian bisa ngajak di lingkungannya untuk mengajak bisa kuliah dan sebagainya dan berhasil gitu. Bisa dibuktikan juga nanti. Kalau saya juga karena pendidikan bisa berhasil dan sebagainya. Baik, luar biasa. Jaminan ekonomi Pak, kita beralih ke jaminan ekonomi. Apa yang kira-kira bisa Anda berikan untuk masyarakat Kabupaten Bangkalan lebih tepat ya? Ya, untuk di skala UMKM kita sudah melakukan bantuan relaksasi ya, atau stimulus untuk meningkatkan daya saing mereka, yaitu dengan pemberian pinjaman bunga 0% bagi UMKM kita. Terus kemudian yang yang lain adalah peningkatan dari peningkatan ekonominya melalui pelatihan-pelatihan juga. Kita melakukan pelatihan-pelatihan sehingga kualitas daripada produk UMKM itu bisa naik kelas. Naik kelas. Pak Lukman, kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk bisa mengajak masyarakat secara luas begitu, untuk bisa setuju atau boleh dikatakan mensukseskan program yang kita canangkan secara personal begitu ya. Ini kan gampang-gampang susah begitu. Melihat karakter dari masyarakat juga ya tidak seperti yang kita harapkan terkadang seperti itu Pak Lukman. Lantas kira-kira bagaimana cara Anda atau style Anda begitu dalam hal ini begitu untuk bisa meminta dukungan atau boleh dikatakan agar masyarakat bisa mensupport berbagai macam program atau kebijakan yang Anda berikan selama sepanjang kepemimpinan Anda sejauh ini? Pertama, kita selalu meminta masukan ya, bahkan minta ruang. Bahkan kita sudah membuka semacam dialog bulanan dan itu terbuka secara umum, bisa memberikan masukan sebagai jaring aspirasi juga.
Akan tetapi kan kita memang seperti yang saya sampaikan kan kita mau fokus. Sehingga dari semua usulan dan kemudian aspirasi dari masyarakat itu kita tampung, diolah mana yang menjadi titik utamanya untuk kemudian kita lakukan. Yaitu yang sehingga kemudian tentunya dengan regulasi yang ada ya. Artinya tetap acuannya nanti setelah melakukan observasi terus kemudian berdasarkan kebutuhan dan sebagainya, kemudian kita tekankan pada regulasi, aturan, kebijakan yang mau tidak mau kan kalau sudah menjadi regulasi kan harus ikut. Memang agak maksa-maksa dikit lah. Memang agak maksa-maksa dikit karena memang saya ingin tidak hanya karena kepentingan ini dan sebagainya, sehingga kemudian pembangunan tidak fokus, tidak nampak akhirnya kan. Ada pembangunan cuman hanya dirasakan oleh kelompok atau orang-orang tertentu. Saya ingin lihat ini jalan selesai. Kalau targetnya harus dari semua orang, elemen yang baik itu legislatif, eksekutif harus fokus pada itu. Harus selesai. Pokoknya di 2000 pokoknya kan ada pokoknya juga saya ini. Di 2027 itu sudah nggak mikir jalan lagi saya. Sudah mikir ada lain. timeline-nya begitu ya? Ada timeline lain. Ya, baik, sudah nggak mikir lain. Kalau sudah di angka 70%, berarti tinggal 30% nih. Ya tinggal ya dikit-dikit lah. Bukan utama lagi. Jadi infrastruktur dasar sudah bukan utama lagi, tapi sudah naik pada hal yang kaitan dengan hal-hal yang lain, seperti misalnya peningkatan ekonomi dan investasi di Kabupaten Bangkalan gitu loh. Baik. Nah, ini yang saya nantikan begitu. Pertanyaan lanjutannya yang saya tanyakan terkait mengenai pelayanan publik ini, Pak. Nah, ini menjadi PR ini apakah nanti di masa pemimpinan Anda secara pribadi pelayanan publik akan dipermudah begitu atau tidak dipingpong sana sini dan sebagainya, atau kan mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus yang bisa mempermudah masyarakat Kabupaten Bangkalan lebih tepatnya dalam proses pengurusan yang ada? Silakan. Ya. Saya akan mempermudah dengan inovasi. Inovasi kita dapat kemarin IGA. Baik. Bahwa Bangkalan masuk 10 besar daerah kabupaten terinovasi. Itu bagian dari komitmen kita dan juga menjadi salah satu hal yang diapresiasi oleh Kemendagri. Akan tetapi bukan hanya sebatas itu. Bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang ada itu kemudian disatukan dalam satu platform, yaitu comment center. Kita akan membangun itu sehingga pelayanan itu tidak lagi kemudian nunggu kepala desa. Terus sekarang ada ya di kabupaten kita kemarin itu sudah ada pelatihan di beberapa desa sehingga kemudian mereka itu kalau perlu nggak perlu ke kecamatan, nggak perlu ke desa, cukup melalui misalnya tanda tangan itu cukup melalui aplikasi yang kita akan sediakan itu. Dan kita akan mempermudah memang. Salah satu menjadi konsen kita ke depan untuk urusan itu jangan lagi di 2027 itu orang sulit lagi ngomong pelayanan kita. Makanya kependudukan, kesehatan yang menjadi hal-hal yang dasar ya, pelayanan dasar itu harus hadir, kita yang hadir ke bawah. Terus kemudian dengan inovasi aplikasi yang kemudian mempermudah mereka. Nah itu Pak, aplikasi bagaimana? Apakah masyarakat Kabupaten Bangkalan ini sangat mudah sekali begitu, atau boleh dikatakan familiar nantinya begitu dengan penggunaan aplikasi dan juga piranti-piranti khusus dalam hal ini? Makanya kan di setiap desa ada pelatihan kemarin. Kita sudah melakukan pelatihan sehingga antar desa dengan kecamatan itu akan tidak perlu ribet-ribet ke kecamatan dan sebagainya. Kan biasanya kan kalau kita ngurus kependudukan nih di desa. Mereka bisa akses secara online begitu Pak? Online dan TTD dan sebagainya. Termasuk kita pelayan-pelayan seperti itu akan ditaruh ke kecamatan. Kayak misalkan orang perekaman KTP dan sebagainya itu mereka bisa di kecamatan. Bahkan nantinya bisa kita jemput bola nih. Misal orang tua kurang mampu dan sebagainya, kita yang hadir. Pendampingan langsung Pak ya? Bukan pendamping, kita yang hadir merekam ke rumah-rumah. Oh baik, saya paham. Dan itu salah satu yang kemudian kita, cuman itu inovasinya rumah sakit ya. Jadi rumah sakit orang lahir atau orang yang kemudian berobat itu sekaligus selesai dengan kependudukannya. Baik. Itu nanti apakah dijeneralisasi pada konsep-konsep yang lainnya juga seperti itu Pak nantinya? Saya pokoknya lagi nih. Pokoknya saya urusan dasar, infrastruktur dasar, pelayanan dasar itu harus selesai. Saya perintahkan ke teman-teman dinas, harus selesai di 2027 sudah nggak. Baik, deadline Anda 2027. 2027 sudah nggak ngomong tentang infrastruktur atau mana?
ya infrastruktur dasar dan pelayanan dasar sudah selesai maksud saya. Sudah selesai, sudah nggak ribet lagi masyarakat dan sebagainya. Sudah kita mikirkan di 2007 ke 2009 sudah mikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang bagaimana peningkatan ekonomi dan sebagainya. Baik, nanti kita akan sambung lagi semakin lama semakin menarik begitu Pak. Kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Pucari Saldi, masih bersama dengan Bupati Kabupaten Bangkalan, Pak Lukman ya. Kita masih berbincang-bincang kembali Pak mengenai permasalahan atau boleh dikatakan inovasi dan juga gebrakan-gebrakan yang Anda lakukan di masa kepemimpinan Anda secara pribadi. Nah, kembali Pak, tadi sempat Anda menjelaskan banyak hal begitu mengenai deadline Anda 2027 dan sebagainya. Itu menjadi apa ya Pak ya? Tantangan yang luar biasa begitu. Gregetnya itu dapat begitu ya Pak Lukman ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai hal yang terburuk Pak, saya ulang sekali, ternyata 2027 belum mencapai apa yang sudah menjadi Anda targetkan. Apa yang Anda lakukan nantinya Pak Lukman? Buktinya 2006 sudah. Ada cukup optimis ya? Artinya gini, bagaimana? Di 2000 angka 7 sampai 8% itu kalau dalam penilaian kan dianggap berhasil. Itu saya pikir kalau untuk 100% mungkin tidak ya. Akan tapi memang harus wajib, saya bilang ke teman-teman itu wajib untuk urusan kewajiban kita kepada masyarakat terkait dengan pelayanan dan infrastruktur dasar itu harus selesai. Itu kewajiban kita. Jadi maka saat deadline-nya itu adalah di 2007 harus selesai sudah. Jadi bisa tidak bisa 2007 harus selesai? Wajib selesai. Baik. Wajib selesai dan karena itu menjadi kebutuhan dasar dan menjadi kewajiban dasar juga bagi pemerintah terhadap masyarakatnya toh. Sehingga kemudian di 2007 kita mau mengajak kepada seluruh teman-teman OPD maupun masyarakat untuk hal yang lain, yang pengembangan dan sebagainya, investasi dan sebagainya. Sudah memikirkan tentang wisata. Sehingga kemudian upaya kita untuk menyederhanakan pelayanan itu adalah mewajibkan setiap desa satu inovasi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan dan permudahan pelayanan. Satu OPD, 2 inovasi, di mana itu bagian daripada memaksimalkan pelayanan kita, mempermudah pelayanan kita terhadap masyarakat. Itu sehingga kemudian persentase 70% itu tidak mengawang ya, karena ini bagian kalau dikolaborasikan dengan inovasi atau teknologi dan sebagainya. Saya pikir akan tertarik. Yang menjadi penasaran saya adalah apa yang membuat Anda begitu optimis begitu bahwasanya deadline Anda 2027 maka semuanya harus selesai begitu. Karena begini, misalkan infrastruktur ada strategi-strategi khusus Pak, karena nggak semua pemimpin seperti Anda. Ya fokus tadi itu sebetulnya, fokus tadi dan sebetulnya itu kan kewajiban. Artinya hak dan haknya mereka masyarakat untuk itu dan kewajiban negara atau pemerintah dalam hal itu seharusnya selesai dari dulu, seharusnya selesai. Dia tinggal bagaimana memacu teman-teman untuk kemudian teman-teman OPD untuk kemudian melaksanakan kewajibannya itu. Dengan apa? Dengan salah satunya dengan teknologi tadi itu. Aplikasi atau teknologi yang kemudian mempermudah itu. Apakah Anda melakukan kegiatan monitoring berkala begitu Pak? Ya. Kita sudah bahkan kita jadwal di 2026 itu per 1 bulan, 3 bulan juga kita akan melakukan monitoring itu. Dia pacu terus, mau duitnya ada misalkan. Saya bilang gitu ke teman-teman, duitnya sudah ada, program sudah, ya tinggal melaksanakan aja, dipercepat aja dan sebagainya. Dan anggarannya memang di 2005-2006 kita fokus di situ. Artinya kalau ngomong istilah ini untuk apa anggaran ini dan sebagainya sudah diplot untuk memang ke sana. Saya arahkan ke sana ke pelayanan dasar dan infrastruktur. Ini Anda masukkan ke dalam kegiatan, dalam program janji politik Anda atau memang sebenarnya bagaimana Pak? Atau di awal memang menjadi panggilan hati Anda memang sebagai pemimpin harusnya seperti itu begitu? Karena saya ingin nampak kehadiran pemerintah itu. Sekali lagi ingin nampak dan karena kemampuan finansial kita dalam apalagi dengan kondisi finansial keuangan negara sekarang seperti ini, maka yang kita harus fokus, pembangunan itu harus fokus sehingga bukan hanya janji politik karena kalau semua tanpa ada fokus nggak mungkin selesai.
2 tahun ini sebagai kewajiban kita sebagai kewajiban dasarnya itu terselesaikan. Wajib itu kemudian di tahun berikutnya adalah bagaimana mengembangkan, mengajak, mengarahkan atau bawa Bangkalan itu ke industrialisasi atau kemajuan apa dan sebagainya itu sih. Oke, sekarang saya akan menembak kembali dengan pertanyaan lainnya, Pak. Ini bagaimana cara Anda begitu untuk bisa menarik investor untuk mau mengambil bagian di Kabupaten Bangkalan begitu? Kita sudah ada mall pelayanan publik, perizinan dan sebagainya, terintegrasi di situ dan bahkan satu kantor. Terus kemudian juga saya menyampaikan juga kepada teman-teman investor, misalkan ketemu dengan teman-teman Kadin untuk melakukan. Saya siap di depan. Kalau bahasa nakalnya saya itu bangun dulu, izinnya saya ngurus. Eksekusi dulu begitu Pak ya? Ya sederhana, bahasa nakal lah. Seharusnya nggak boleh kan, harus izin dulu kan. Baik. Artinya bahwa pemerintah dan kabupaten dalam Bangkalan dalam ini berkomitmen untuk mempermudah. Akan kasih karpet merah kalau istilahnya teman-teman itu untuk memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan dan sebagainya untuk memudahkan mereka berinvestasi di Kabupaten Bangkalan. Oke, boleh Anda menggambarkan sedikit Pak kira-kira potensi apa yang bisa dibangun di Bangkalan? Di Bangkalan itu ada galangan kapal dan itu kalau saya lihat data di seluruh Indonesia itu terbesar kedua. Di Batam untuk galangan kapal itu ada di kita ada 7 galangan kapal sudah, embrionya sudah ada, dasarnya sudah ada, tinggal bagaimana kemudian ini ditingkatkan pada kawasan. Itu yang kita lakukan sekarang, kawasan industri kemaritiman. Baik. Itu yang sedang kita lakukan sehingga kemudian ini supaya apa? Turunan daripada industri kapal itu juga akan ada di Kabupaten Bangkalan ketika sudah menjadi kawasan. Itu yang kita sudah lakukan, konsepnya, kajiannya sudah kita lakukan, tinggal bagaimana kemudian kita dorong kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk di wilayah Bangkalan sebagai salah satu pilihan bagi investor untuk kalangan kapal terpenuhi atau terfasilitasi di Kabupaten Bangkalan. Baik. Itu tawaran kita dan itu sudah ada. Artinya nggak diapa-apain aja sudah. Responnya bagaimana Pak sejauh ini? Ya masih diusahakan karena memang sementara ini investasi yang ada itu terkait dengan kalangan itu masih investor lokal. Kita ingin nanti itu dikembangkan misalkan di negara-negara lain yang kemudian bisa berinvestasi di Kabupaten Bangkalan termasuk di galangan kapalnya. Terus kemudian perumahan saya pikir sangat positif dan sangat strategis juga di Kabupaten Bangkalan karena harga tanah masih relatif murah. Terjangkau ya Pak? Terjangkau. Daripada ngekos di Surabaya, mending nyicil rumah di Kabupaten Bangkalan. Iya baik. Ada di situ Koku City kalau nggak salah itu Koku City punya lahan yang luar biasa dan sudah ada pengembangan dan banyak memang sudah teman-teman Surabaya yang bekerja di Surabaya yang punya rumah di Kabupaten Bangkalan. Ya. Baik, karena bersebelahan Pak ya, dekat Pak ya. Kan Surabaya itu Bangkalan Selatan. Surabaya itu Bangkalan Selatan begitu ya. Oke, Bangkalan. baik. Ini banyak sekali begitu yang ingin saya tanyakan. Karena mengingat waktunya terbatas, kita harus beri kembali sejenak. Pemirsa, kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana. Tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir, masih berbincang-bincang dengan Bupati Kabupaten Bangkalan, Bapak Lukman Hakim ya. Kita masih berbicara kembali Pak terkait mengenai kepemimpinan Anda secara pribadi. Apakah Anda membuat ruang publik juga Pak sebagai bentuk kritik sosial secara personal begitu mengenai pekerjaan Anda yang tentunya sebagai kontrol demokrasi dalam hal ini? Ada berapa ya? Kita punya rutinan, ada rutinan setiap bulan itu untuk mengajak semua elemen masyarakat publik terus kemudian secara langsung bersama kita untuk kemudian mendiskusikan, mengkritik bahkan pedas juga nggak apa-apa itu, ngeritik pedas di forum malam Jumat
manis. Malam Jumat manis. Setiap malam Jumat manis itu nanti itu juga akan semua umum, berbentuk umum, orang Di mana itu, Pak? Saya boleh tahu. Di Pendopo. Oh, di Pendopo. Baik. Selain itu juga kita Bapak hadir di situ atau diwakilkan biasanya? hadir saya. Selalu hadir. Dan didampingi teman-teman kepala dinas baik, juga. baik. Dan bisa menyampaikan keluh kesah, bahkan kemauan dan keinginan masyarakat seperti apa. Dan kritikan juga. LSM dan sebagainya. Sebetulnya banyak yang hadir di situ. Terus kemudian di beberapa dinas sudah ada layanan hotline. Untuk kemudian melaporkan tentang apa dan sebagainya yang kaitan dengan misalkan dinas pendidikan dan sebagainya. Terus kemudian juga nanti kita sudah bangun infrastrukturnya itu adalah dengan comment center. Ada comment center nanti terintegrasi semua dan itu ada call centernya juga. Call centernya di mana masyarakat secara langsung mengusulkan atau menginformasikan bahkan mengkritik atau meminta mengevaluasi apa yang kemudian kita lakukan atau PD-PD kita yang lakukan. Itu secara langsung nanti. Nanti biar didistribusikan misalkan kaitan dengan PU misalkan nanti biar nanti adminnya itu nanti akan mengarahkan ke PD terkait. Persoalan apa misalnya kaitan dengan pendidikan ya dan ini ke distrik dan sebagainya. Sebenarnya di program ini sudah ada sebelumnya begitu atau di masa pemerintahan Anda? Atau Anda melanjutkan atau mengoptimalkan atau bagaimana sebenarnya? Ini sebetulnya dari pemerintahan saya, dari waktu saya karena itu infrastruktur saya yang bangun. Baik. Di 2005 itu sudah kita bangun kalau yang comment center terus kemudian yang Sarasehan tadi. Yang Sarasehan itu memang inisiatif kita. Baik, inisiatif kita untuk bagaimana kemudian kita betul-betul bukan hanya dari teman-teman OPD informasi tapi juga langsung dari masyarakat. Dan itu juga sebagai forum bagi kita masyarakat untuk ketemu dengan pemimpinnya. Baik. Dan menyampaikan secara langsung apa yang menjadi keluhan terus kemudian yang lain terhadap pemimpinnya. Dan sebetulnya kalau zaman kerajaan itu ada Paseban namanya. Jadi di Pendopo itu kerajaan raja itu dulu ke masjid namanya di antara alun-alun itu memang dikhususkan untuk umum untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Baik. Cuman kita gunakan waktu sekarang ini sebagai di pendoponya. Baik. Terakhir sebelum kita masuk konklusi begitu Pak Lukman, saya mau tanya kepada Anda pribadi bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalitas bagi tim Anda, lebih tepatnya untuk pemerintah daerah sendiri dalam melakukan proses pekerjaan dan juga lebih tepatnya untuk bisa memerdekakan dirinya, untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menikmati apa yang menjadi hak mereka secara personal. Ya. Pertama saya selalu menekankan ke teman-teman OPD itu paling penting adalah berdasarkan norma dan regulasi yang ada. Satu itu. Terus kemudian bagaimana kemudian kegiatan itu berdampak kepada masyarakat. Bukan hanya seremonial akan tetapi juga berdampak kepada masyarakat atas apa anggaran atau kebijakan yang dilakukan oleh kita. Baik. Terus kemudian dalam proses mutasi dan sebagainya itu berdasarkan bukan atas dasar kedekatan dengan saya. Dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman, kalau misalkan ada orang oknum yang mengatasnamakan saya meminta misalkan, dipastikan nggak akan lolos. Saya bilang gitu, dipastikan nggak lolos. Tapi berdasarkan prestasi dan kinerja mereka yang akan membawa mereka mau di mana-mana. Ditempatkan di mana dan sebagainya. Itu saya selalu tekankan kepada teman-teman OPD agar mereka tidak terbebani dengan hal-hal yang di luar itu, terus kemudian mereka nyaman dan saya tidak pernah kemudian minta-minta untuk kemudian kepentingan pribadi saya, sehingga kemudian ini harapan dan bahkan saya juga tidak pernah motong TPP-nya meskipun dalam kondisi ini untuk mengajak mereka bahwa mereka sudah terfasilitasi oleh semuanya oleh negara sehingga kemudian akan lebih kemudian meningkatkan profesionalitasnya dan kemudian pelayanan ke masyarakat. Baik. Karena hak-haknya saya pikir sudah terpenuhi, kemudian kewajibannya tinggal minta kewajibannya mereka kepada untuk melayani masyarakat. Baik, Pak Lukman, kita masih menyisakan sedikit waktu begitu. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan kepada pemirsa dan juga lebih tepatnya untuk warga Kabupaten Bangkalan. Silakan. Ya, pertama terima kasih atas
ruang yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menyampaikan banyak hal kepada masyarakat. Salah satunya adalah bahwa program, mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui tentang skema pembangunan yang akan kita lakukan. Baik. Nanti bahwa di Bangkalan ini secara garis besar akan ada 2 tahap, yaitu menyelesaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di 2 tahun pertama. Untuk selanjutnya adalah mengarah pada bagaimana kemajuan dan kesejahteraan, dan tentunya terkait dengan pengembangan ekonominya juga masyarakat nanti ke depan untuk menuju ketertinggalan Bangkalan dengan daerah-daerah yang lain. Terus kedua hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa apapun yang kemudian menjadi keluhan itu nanti bisa disampaikan melalui call center dan juga di beberapa dinas yang kemudian ada hotline, dan juga nanti rencana juga saya juga akan membuat WA ke langsung saya yang khusus untuk kemudian masyarakat bisa lapor dan menyampaikan aspirasinya kepada kita. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, terima Pak kasih. Lukman. Senang bisa berbicara dengan Anda. Sukses selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Iya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Bucori Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.